kalian? Oh, puji Tuhan semuanya sehat ya. Kak Esther kenapa? Kok sedih ya? Kenapa? Habisnya udah lama nih kita nggak ketemu. Iya, udah lama kita nggak ketemu adik-adik ya. Aduh, Kak Esther, Apa? ada adik-adik yang baru. Kita sapa dulu. Ayo Kak Baru Esther. apaan? Baru gabung, baru muncul di dunia. baru muncul di dunia. Nih, satu Adi Dex. Hai Adi Dex. Halo. Ade Elsa Dai, Elsa. Hai Elsa. Oh, ini cewek nih. Cewek Elsa. Terus Dania. Dania, cewek juga ya? Cewek juga, pasti suaranya bagus nih karena orang Batak. Oh iya, Batak mantap. ini. Terus Ada satu lagi? lagi, ada satu lagi. Siapa ya? Tadi udah. Cewek. Siapa namanya nih? Iya, ada 4 kita punya baru. Ada Jadi adik baru. 2 cowok. 2 cowok, 2 cewek. Salah. Dania, Emily, 3 cewek. Oh, cowoknya 3 1. ceweknya, iya. Dex jadi jagoannya 1. Kita mau mulai memuji Tuhan. Oh ya, Esther ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya, ayo adik-adik yang kecil-kecil yang baru-baru lipat tangan. Mama, papa ajarin untuk lipat tangan ya. Kita lipat tangan semua, tutup mata semua. Kita berdoa ya. Kita mau mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami berkumpul kembali walaupun lewat online, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sama sampai selama-lamanya. Itu yang kami rasakan dan Tuhan, kami berterima kasih Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Untuk saudara-saudara kami, adik-adik, papa, mama yang mungkin sedang sakit, bersama-sama kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti sembuhkan semua dan kita bisa bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Amin. Halo. Sekarang kita nyanyi apa? Ya, kita nyanyi lagu
ya. Ayo kita semua lipat tangan, nanti Kak Esther mau berdoa ya. Yuk kita tangan semua, tutup matanya, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, karena karena Engkau Engkau mengasihi kami semua. kami semua. Kami mau selalu meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau dengar cerita firman. Berkati agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, puji Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya untuk firman Tuhan. Kalian sudah siap belum? Kalau kalian sudah siap, kalian duduk yang manis dan kalian perhatikan apa yang akan kakak sampaikan ya. Nah, kakak punya satu pertanyaan nih buat kalian. Siapa di antara kalian yang pernah lupa sama mama dan papa? Kalau lupa sama mama papa, kemungkinan besar lupa juga nih sama pesennya mereka. Ada enggak? Oh, alasannya karena teman kalian. Ya, jadi karena teman kalian jadi melawan guru, jadi nyontek, jadi berkata-kata yang tidak baik, ya, jadi berbohong. Padahal mama papa peseninnya nggak boleh berbuat seperti itu. Ada nggak adik-adik? Wah, kakak harap nggak ada ya. Karena kalau sampai ada yang melakukan hal itu, ya, wah, gimana tuh perasaannya papa dan mama? Menurut kalian, apa yang akan mereka lakukan kepada kalian? Pasti mereka akan sedih ya, mereka akan marah dan bisa jadi mama papa akan memberikan hukuman kepada kalian. Seperti cerita firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Tentang orang-orang Israel yang melupakan Tuhan. Cerita ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-16. Minggu lalu kalian sudah mendengar cerita firman Tuhan bagaimana orang-orang Israel berhasil merebut kota Yeriko. Padahal kota Yeriko memiliki tembok yang sangat kokoh dan kuat. Ya, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa masuk ke dalamnya kalau pintu gerbang sudah ditutup. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, mereka mampu merobohkan tembok kota, kemudian masuk ke dalam kota dan menghalau penduduk kota serta mereka berhasil menduduki kota Yeriko. Wah, adik-adik, akhirnya orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi tugas mereka belum selesai. Karena masih ada yang harus mereka lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Apa itu? Yaitu bahwa mereka harus berperang melawan suku-suku orang-orang yang ada di Kanaan yang mendiami kota-kota di tanah Kanaan. Kalau mereka mau tinggal di sana. Wah, akhirnya di bawah pimpinan Yosua, orang-orang Israel mulai berperang, ya, melawan suku-suku orang-orang yang ada di Kanaan. Mereka mulai merebut kota-kota. Dengan pertolongan Tuhan, mereka berhasil ya merebut kota-kota. Tetapi adik-adik, Yosua tidak selamanya muda. Usianya semakin hari semakin bertambah. Dan sampai akhirnya ia meninggal di usia yang ke-110 tahun. Padahal belum semua kota-kota yang ada di tanah Kanaan mereka rebut.
Lalu orang Israel datang kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang akan berperang? Yang maju lebih dahulu di antara 12 suku Israel. Lalu Tuhan menjawab, suku Yehuda. Mendengar itu, suku Yehuda langsung bersiap-siap mereka berperang. Mereka mengajak saudara mereka dari suku Simeon untuk berperang bersama dengan mereka. Akhirnya mereka mulai berperang, merebut kota-kota, menghalau orang-orang Kanaan yang masih sisa. Diikuti dengan suku-suku Israel yang lain, ada Asyer, ada Gad, ada Dan, ada Efraim, ada Manasye, dan juga ada Benyamin. Sampai semua orang Israel berhasil menghalau semua orang Kanaan dan merebut kota-kota mereka. Tetapi sayangnya adik-adik, tidak semua perintah Tuhan orang-orang Israel lakukan. Perintah apa itu? Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan pernah berfirman kepada mereka melalui Nabi Musa. Kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menumpas habis orang-orang yang tinggal di Kanaan. Kenapa Tuhan mau orang Israel melakukan itu? Apa alasannya? Karena orang-orang di Kanaan, suku-suku yang ada di Kanaan, mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka beribadah, menyembah kepada dewa-dewa atau Allah lain. Dan mereka juga suka sekali berbuat jahat. Hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau mereka dibiarkan hidup dan tinggal berdampingan dengan orang-orang Israel, mereka akan memberikan contoh yang buruk bagi orang Israel. Orang Israel bisa ikut-ikutan dengan gaya hidup mereka. Orang Israel bisa beribadah kepada dewa-dewa atau Allah lain. Tetapi sayangnya adik-adik, orang Israel tidak melakukan itu. Sehingga malaikat Tuhan datang kepada orang-orang Israel dan memberikan peringatan atau teguran karena yang mereka lakukan itu. Orang-orang Israel menangis di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan sepenuhnya perintah Tuhan. Adik-adik, apakah benar terjadi apa yang Tuhan peringatkan kepada orang-orang Israel? Bahwa orang-orang Kanaan yang mereka biarkan hidup, tinggal berdampingan dengan mereka, akan membawa akibat yang buruk bagi orang-orang Israel di masa yang akan datang? Adik-adik, ketika Yosua dan seluruh tua-tua Israel masih hidup, mereka percaya kepada Tuhan. Maka orang-orang Israel hidup takut akan Tuhan. Mereka setia beribadah menyembah kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua dan seluruh tua-tua Israel mati, muncullah generasi baru yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut sama Tuhan. Nah, generasi ini Alkitab mencatat berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Kalian tahu perbuatan apa yang mereka lakukan? Mereka beribadah, menyembah kepada Allah lain. Mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Padahal mereka tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang layak, yang patut, yang boleh mereka sembah. Tapi kenapa mereka melakukan itu, adik-adik? Karena mereka melihat orang-orang Kanaan yang mereka biarkan hidup melakukan hal itu. Jadi mereka ikut-ikutan. Nah, ternyata apa yang Tuhan peringatkan kepada mereka terjadi, adik-adik. Orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menjadi sangat sedih. Tuhan marah dan menghukum mereka. Tuhan menyerahkan orang-orang Israel kepada musuh-musuh mereka yang tinggal di sekeliling mereka. Orang-orang Israel dirampok habis-habisan, hartanya dijarah, bahkan mereka ada yang dijual oleh musuh-musuh mereka. Orang Israel hidup ketakutan dan dalam keadaan yang tertindas.
Lalu orang-orang Israel berusaha untuk melawan musuh mereka. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kekalahan. Padahal dulunya mereka adalah bangsa yang ditakuti. Kalian tentu ingat tadi ya, bagaimana orang-orang Israel bisa mengalahkan ada 7 suku di tanah Kanaan yang jauh lebih banyak jumlahnya, yang jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi sekarang mereka kalah dan mereka hidup menderita. Apa sebabnya? Apakah kalian tahu? Ya, karena Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Karena mereka melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan dengan beribadah kepada Baal dan Asitoret, maka Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Itu sebabnya mereka mengalami kekalahan. Mereka mengalami keadaan yang menderita. Wah, adik-adik, ternyata berbahaya kalau kita sampai melupakan Tuhan. Melupakan semua ajaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Contohnya orang Israel tersebut. Lalu adik-adik, dalam keadaan yang sangat menderita, ketakutan, orang-orang Israel teringat kembali kepada Tuhan. Mereka pun berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan. Mereka memohon ampun, mereka memohon pertolongan dari Tuhan. Lalu apakah yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka? Ya, betul adik-adik. Tuhan menjawab, mendengar dan menjawab doa mereka. Tuhan memberikan mereka hakim-hakim untuk menolong orang Israel, membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Tetapi kenapa Tuhan mau melakukan hal itu? Padahal orang-orang Israel sudah berbuat jahat, sudah berdosa di hadapan Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Jawabannya adalah karena Ia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar dan setia. Meskipun orang Israel telah menyakiti Tuhan, melupakan Tuhan, tetapi ketika mereka datang memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Dan ketika mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan pun menolong mereka. Puji Tuhan adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita sangat bersyukur, kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, panjang sabar dan setia. Itu sebabnya jangan sampai kita melupakan Tuhan, melupakan ajaran Tuhan. Seperti yang tadi kakak sampaikan di awal. Jangan sampai karena teman-teman, orang-orang di sekeliling kita yang tidak kenal dengan Tuhan, kita berbuat jahat, melupakan Tuhan. Ya, kayak melawan orang tua kalian, berkata-kata yang kotor, menyontek, berbohong, karena ikut-ikutan teman. Tuhan tidak suka itu. Kalau sampai kita melakukan itu, Tuhan mau kita datang kepadanya, berdoa kepadanya, meminta ampun, dan memohon kepadanya untuk memulihkan kehidupan kita. Adik-adik mau? Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa. Tapi sebelumnya kita akan baca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8. Bunyinya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Puji Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Mengajar kami Tuhan bahwa kami harus bersyukur karena kami memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang setia, yang selalu mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Karena itu Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang selalu ingat akan Engkau, selalu ingat kepada firman yang Engkau ajarkan kepada kami.
Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami boleh taat dan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini buat kami semua anak-anak yang ada, juga buat orang tua kami Tuhan. Biarlah Engkau yang jaga, pelihara kehidupan kami Tuhan saat-saat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin.